Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap selalu sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar, menambah ilmu, sehingga dalam masa pandemi yang memang semuanya serba sulit ini, kita tetap bisa belajar, meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, dan meningkatkan ketakwaan kita. Semoga kelak kita diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian, pelajaran fikih pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan asyibku fil akdi. Beberapa tip bagaimana kita mengadakan transaksi itu dengan benar. Babul muamalah, yaitu berkaitan dengan transaksi antara manusia. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang jual beli. Nah, terus kemudian pengertian jual beli, hukum dan dalil jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Kemudian praktek tata cara jual beli, ada jual beli yang sah dan ada jual beli yang tidak sah. Untuk selanjutnya berkaitan dengan khiyar, qiraat, dan riba kita akan jelaskan berikutnya. Anak-anak, jual beli dalam Islam sebagai akad muamalah antara sesama manusia itu sangat ditekankan, karena ini akan berkaitan dengan sistem kebangsaan, sistem kemanusiaan, dan juga kemajuan suatu bangsa, peradaban suatu bangsa itu. Karena jika transaksi apapun yang dilakukan di bangsa itu kok baik, insya Allah negaranya akan baik. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bai'. Menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Banyak sebetulnya macam-macam definisi berkaitan dengan jual beli. Kalian bisa simak dari beberapa tokoh ini, namun Pak Guru akan mempersingkatnya, yaitu dengan menyampaikan secara singkat dari beberapa definisi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau dengan barang, atau barang dengan barang yang lain disertai dengan ijab, qabul, dan syarat rukun tertentu. Itulah jual beli. Bahasa Arabnya apa tadi? Al-bai'. Selanjutnya, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap seorang muslim bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Mau menjual atau mau membeli, hukumnya tidak sunnah, juga tidak wajib. Hukumnya boleh. Adapun di Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat yang lain menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, yang salah, yang dosa, kecuali kalian dapat makan, menguasai harta orang lain itu tijaratan ang taradin minkum, dengan cara jual beli atau perniagaan yang dilakukan ang taradin, dilakukan suka sama suka. Selanjutnya hadis Rasul bisa disimak, kalian bisa lihat di buku paket kalian. Untuk selanjutnya, jual beli kalau dengan maksud menipu, atau dalam bahasa Arabnya itu gharar, maka jual beli tersebut tidak sah. Jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Quran, antara diminkum, tidak ada penipuan, dan juga memang sama-sama ridha. Dalam hadis Rasul disampaikan,
dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan yang paling baik iku apa? Amalur rajuli biyadihi, yaitu seorang bekerja dengan usaha tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrurin, dan juga setiap jual beli yang mabrur, yang ada unsur kebaikan, tidak ada unsur tipuan, itu pekerjaan yang baik. Selanjutnya, berdasarkan ijma ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang lain yang sesuai dengan harga dan kebutuhannya. Selanjutnya, rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama penjual atau pembeli, dalam bahasa Arabnya akidain, 2 orang yang bertransaksi atau berakad. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, barang yang mau diperjualbelikan. Yang ketiga adalah alat nilai tukar pengganti barang, pakai uang atau pakai emas atau pakai apa. Yang ketiga adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, dalam bahasa Arab disebut dengan sighat ijab qabul. Selanjutnya, syarat jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli, yang pertama harus sudah baligh. Jadi kalau anak kecil itu sebenarnya para ulama fikih tidak sah itu transaksinya, karena kadang harganya itu misalnya kok kalau yang membelikan ibunya harganya 1.000, kadang anak kecil dikasih uang 10.000, dikasih kembalian hanya 8.000, padahal aslinya harganya 1.000, anak kecil itu diam saja. Oleh karena itulah sebetulnya syarat jual beli yang sah yaitu anak tersebut jika yang beli harus sudah baligh. Maksudnya baik penjual maupun membeli sudah sama dewasa. Jadi kalau kena tipu itu dia tahu. Keduanya berakal sehat, tidak boleh orang gila atau sangat bodoh sekali. Yang ketiga bukan pemboros, artinya orang yang sudah tidak bisa mengendalikan pengeluarannya, sudah tua sekali, sudah agak lupa, boros sekali, itu juga tidak boleh. Yang keempat bukan paksaan, yaitu atas kehendak sendiri. Selanjutnya, syarat barang yang diperjualbelikan. Syaratnya yaitu barang tersebut harus suci dari najis. Jadi tidak boleh jual beli khamr, babi, bangkai, kotoran atau sejenisnya, tidak sah diperjualbelikan karena memang barangnya haram. Yang kedua bermanfaat, yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, yang tidak melanggar norma-norma agama, seperti untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai alat. Jadi misalnya barang yang tidak bermanfaat, misalnya nyamuk, itu kan tidak bermanfaat. Terus jual beli minuman keras tidak boleh karena jelas itu haram. Selanjutnya barang yang dijual belikan harus sudah menjadi milik sendiri. Jadi bukan milik orang lain atau barang sewaan atau titipan, harus milik sendiri. Yang keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya barang yang dijual itu harus bisa dikuasai oleh pembeli. Jadi membeli ngasih uang, barangnya harus dikasihkan. Tidak bisa kok barangnya somben yo nak wis rampung, tidak bisa. Jadi jual beli yang sah seperti itu. Misalnya contoh yang tidak boleh yaitu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, atau jual beli burung merpati yang masih terbang berkeliaran, atau ikan masih di laut. Nah, itu tidak boleh karena memang belum bisa dimiliki oleh pembelinya. Yang kelima, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi memang secara jelas barangnya apa, sehingga tidak ada unsur tipu menipu. Makanya Rasulullah menyampaikan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hisadi wa an bai'il gharar. Rasulullah telah melarang jual beli lempar-melempar atau mengundi nasib, dan jual beli yang gharar atau tipu muslihat, masih samar atau belum jelas. Selanjutnya, alat untuk tukar menukar barang. Alat untuk tukar menukar barang pada saat transaksi jual beli harus ada nilainya dan harus diakui secara umum bahwa itu bernilai.
Jadi tidak ada pakai kertas pun tidak apa-apa. Misalnya kertas 100.000 rupiah itu kan sudah disepakati secara umum itu bernilai. Orang jual kertas sembarang kertas yang gitu. Alat tukarnya para ulama fikih mensyaratkan nilai tukarnya yaitu harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Misalnya harganya 100.000 ya 100.000 secara nilai uang itu. Yang kedua, nilai sepatannya dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang kedua nilai kesepakatan dapat diserahkan langsung pada transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, tukar menukar barang, yaitu bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Jadi misalnya begini, misalnya barter, ya terus barangnya sama-sama yang halal, ya. Terus tidak boleh barter berupa uang sama uang, tidak boleh. Misalnya saya punya uang 1 juta ditukar uang 1.500.000, tapi uangnya misalnya yang 1.500.000 berupa uang 5 ribuan. Saya uang yang 1 juta itu berupa ratusan ribu, yang 1.500, yang uang 1,5 juta itu yang berupa uang 5 ribuan, terus ditukar, itu nilainya kan tetap beda nilainya, walaupun barang uangnya juga beda 100.000 dan 5.000. Misalnya dia butuh uang 5.000 yang banyak, itu tetap tidak boleh, karena itu namanya sudah bertukar barter tapi barangnya sama, itu tidak boleh. Akhirnya tetap ada yang didoleni. Selanjutnya ijab dan qabul. Astagfirullahaladzim. Ijab dan kabul dalam jual beli dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabulnya dilakukan oleh pemberi barang. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan, periman, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, atau yang lainnya dan sebagainya. Urusan yang paling utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, di mana kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, jual beli terlarang. Dalam bahasa Arabnya fasida atau bai'ul fasida, jual beli yang rusak. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antaranya adalah jual beli sistem ijon. Maksudnya tanaman belum saatnya panen, misalnya pohon mangga baru pentil kok sudah transaksi jual beli, itu tidak diperbolehkan, karena pasti akan ada yang dirugikan. Belum saatnya panen kok pentil kok udah dijual, padahal kan pembeli dari pohon mangga itu ketika ada mangganya besar, iya nanti kalau seandainya pentilnya semuanya bisa jadi besar, kalau enggak pasti nanti terjadi perdebatan antara yang membeli dan yang menjual. Misalnya pohon mangga lagi pentil, ini tak jual 10 juta, ternyata betul, kita woy akeh dibeli 10 juta, ternyata tidak jadi panen, kan yang membeli pasti rugi. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, An Ibni Umar nahan Nabi SAW an bai'il thimar hatta yabdu sholahuha. Rasulullah, hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah mencegah menjual buah-buahan sampai jelas buah itu bentuknya kayak apa. Jadi harus betul-betul sudah jelas. Yang kedua yaitu jual beli barang haram. Jual beli barang haram tadi sudah disampaikan, yang diharamkan oleh Al-Quran, oleh hadis, ijma ulama, ya itu kok haram, yaitu tidak sah dijadikan sebagai barang untuk jual beli. Misalnya minuman keras, kotoran hewan, bangkai,
dan sebagainya. Misalnya ada orang kafir menjual daging babi, itu urusannya orang kafir, kita kan tidak, kita seorang muslim. Selanjutnya yang tidak boleh lagi jual beli sperma hewan, juga tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan juga tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah bersabda, nah Rasulullah SAW an ba'il fadilin ma'. Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma itu. Selanjutnya jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini jelas dilarang karena belum jelas kemungkinan lahir, hidup atau mati. Rasulullah bersabda, nah Rasulullah SAW naha an bai'i habalah. Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki, tidak boleh. Maksudnya barang yang belum dimiliki oleh pembeli kemudian sudah dijual lagi kepada yang lainnya, barang belum megang dijual lagi, itu juga tidak boleh karena rawan penipuan. Rasulullah bersabda, na Rasulullah SAW dawuh, la tabi'ana syai'an ishtaraitu hatta takbiduhu. Nabi Muhammad telah bersabda, jangan engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sih, padahal kamu belum menerima atau memegang barang itu. Jadi tidak boleh. Jelas nanti pasti ada geser, pasti terjadi hal yang tidak baik. Padahal akhirnya tidak terjadi antara minkum. Selanjutnya yang F, jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur pasti ada unsur gharar atau kebohongan, tidak jelasan dan cenderung spekulasi. Rasulullah bersabda, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ith thimar hatta yabdu salahha, seperti tadi itu. Selanjutnya jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Transaksi akad jual beli itu sah tapi dilarang agama. Yaitu apa? Yang pertama, jual beli pada saat khutbah Jumat dan pada saat sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah wajib melaksanakan Jumat. Karena dawuh Gusti Allah sudah jelas di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dalam surat Al-Jumu'ah. Ini jelas bahwa laki-laki muslim yang sudah balik wajib melaksanakan sholat Jumat. Kok transaksi jual beli? Kalau perempuan sah boleh, sah jual belinya, tapi dilarang agama. Kalau perempuan juga sah, laki-laki juga sah, tapi dilarang agama. Kalau perempuan tidak dilarang agama karena tidak wajib sholat Jumat. Hai orang yang beriman, apabila diserukan untuk menaikkan sholat, maka sholat Jumat maksudnya. Ya ladina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang yang beriman, apabila diserukan untuk menaikkan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli atau bisnis. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya haram saat kumandang adzan sholat Jumat. Ini bagi yang laki-laki yang wajib Jumatan. Selanjutnya diharamkan pula jual beli pada saat adzan sholat Jumat adalah untuk orang yang termasuk kategori wajib sholat Jumat, tidak dalam keadaan darurat atau kelaparan. Yang maksudnya kok yang diharamkan itu orang yang seperti itu. Selanjutnya, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Ini juga jual beli yang tidak boleh, sah tapi tidak boleh. Jadi di tengah jalan, misalnya ada orang membawa buah-buahan apa di tengah jalan, terus padahal mau dibawa ke pasar, terus ditawar serendah-rendahnya sambil dibohongi, tidak boleh. Iki nek pasar regane biasae 2000 lek.
ya wis sampean tak tuku 1.750 padahal asline pasar 5.000. Nah itu contoh saja. Kadang karena kalau dibawa ke pasar tahu pasarannya itu maksudnya buah ini harganya berapa. Kemudian selanjutnya yang jual beli sah tapi dilarang. Jual beli dengan niat menimbun barang. Jual belinya sah tapi dilarang. Apalagi misalnya masa pandemi seperti ini jual gas itu, oh, dihargai 3 kali lipat, 10 kali lipat, sah sebenarnya. Tapi dilarang oleh agama karena niatnya menimbun barang atau penjual obat menimbun barang atau dulu gas itu untuk orang sakit pada masa pandemi seperti ini sah tapi dilarang. Qala Rasulullah SAW la yahtakiru illa khati'un. Rasulullah bersabda tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya jual beli yang sah tapi dilarang jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan. Ini jelas ya tidak boleh. Saya jual belinya tapi tidak boleh, diharamkan karena mengurangi timbangan yang kadang pembelinya tidak tahu. Selanjutnya jual beli dengan cara mengecoh, ini juga sah jual belinya tapi tidak boleh diperbolehkan. Jual beli ini mengandung unsur penipuan atau menzalimi pembeli sehingga sangat dilarang oleh agama. Kadang jual beli online juga harus hati-hati ya anak-anak ya. Nah, jual beli online itu kadang banyak sekali penipuannya. Rasulullah dawuh nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Jual beli menipu tidak boleh. Yang terakhir, jual beli yang sah tapi dilarang jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Itu si tawar wong liya urung menyatakan oleh ra oleh wis dibeli oleh orang lain. Nanti pasti terjadi ketidakbaikan. La bai'a ba'dukum ala ba'i ba'din. Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah diberi oleh orang lain. Itulah anak-anak materi kita kali ini berkaitan dengan jual beli. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, bisa dibaca lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.